Kaifa halukum? How are you tonight? Saya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pondok ini sekarang dipimpin generasi yang ke-9, Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Dari mulai muassis generasi pertama yang sudah mendahului kita kirimkan Al-Fatihah. Yang hidup kita bertawassul kepada Allah, mudah-mudahan kiai-kiai kita panjang umur, sehat badan, barokah ilmunya untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata maswahum. Yang sudah meninggal dunia, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Adapun para kiai kami, pengayom, pendidik, pelindung, pengajar kami, Allahumma tawil umrahum, matti'na bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Jadikan umur mereka berkah untuk kami, ilmunya sebagai penerang jiwa kami, doanya sebagai pelindung kami, turun sebab rahmat Allah untuk kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampai ke pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah dibawa oleh senior saya di Mesir, senior di Sudan, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani, pimpinan pondok pesantren Al-Amin Prenduan. Adik-adik santri yang baru saja diwisuda, wali-wali santri yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya amat sangat merasa senang diberikan kesempatan. Saya tidak pernah sekalipun membangunkan adik-adik untuk sholat subuh. Saya tidak pernah mengajarkan satu huruf dari kitab kuning kepada adik-adik. Saya tidak pernah membangunkan untuk tahajud malam. Tapi ketika di hari wisuda, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah. Satu sisi kehormatan, kebahagiaan, tapi di sisi lain kecemasan dan ketakutan. Kenapa Ustaz takut? Karena saya khawatir nanti ketika saya mati, Hai Abdul Somad bangun masjid yang meresmikan Abdul Somad secara seremonial. Acara wisuda santri, Abdul Somad menyampaikan tausiah secara seremonial. Khawatirnya nanti pas masuk surga dipersilakan masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga betul-betul masuk khalidina fiha abada insyaallah. Amin amin. Alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, Al-Faqir Abdul Somad ingin menyampaikan 5 pesan. Bagaimana kira-kira kalau 5 pesan ini saya sampaikan? Boleh? Bisa diingat? Yang belum saya sampaikan. Yang pertama, banyak santri ketika sudah diwisuda, sudah tamat dari pondok pesantren, seperti kuda lepas kandang, melompat dari tali ikatan. Yang sebelumnya ketika di pondok bangun tahajud malam, sholat berjamaah. Begitu selesai dari pondok, sampai orang tuanya pun heran dan bingung. Ustaz Abdul Somad, ya Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Ya,
Ini anak saya baru pulang dari pondok, ada yang mau saya tanya Pak Ustadz. Mau nanya apa Bu? Ini kira-kira mazhabnya mazhab apa? Kenapa? Dia kalau sholat duha itu pakai kunut. Itu tidak ada dalam mazhab apapun. Terus mazhab apa? Itu namanya mazhab subuh kesiangan. Itu tidak akan terjadi pada santri Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Amin. Apa kata pepatah? Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa bangun malam. Tapi jangan lupa, membiasakan itu susah, sulit, payah, ribet, jelimet. Tapi menghilangkannya begitu mudah. Bangun tahajud malam, satu pekan, 1 bulan, 1 tahun. Untuk menghilangkannya cukup 1 malam terlambat, malam berikutnya akan hilang. Maka wisuda bukanlah puncak dari pelajaran. Wisuda adalah titik awal dari pengamalan. Boleh untuk update status besok pagi. Jangan berpikir bahwa wisuda adalah puncak segalanya. Wisuda adalah titik awal beramal tanpa pengawasan. Selama ini diawasi senior, diawasi kakak kelas, diawasi ustaz, diawasi kiai. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini mejanya 2. Karena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu sekedar pantun supaya bawa meja jangan grogi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira pesan yang pertama ini supaya tetap beramal dengan amalan-amalan pondok bisa dilaksanakan? Bisa. Siap? Siap. Insya Allah. Jangan ada dusta di antara kita. Malam ini sudah diwisuda, ijazah sudah diselesaikan, sudah diserahkan, foto bersama. Jangan sampai kebersamaan itu wal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir, tapi bersama dalam tahajud malam, walaupun berbeda rumah, walaupun berbeda kampung, berbeda tempat. Justru tamat dari pondok menjadi inspirasi buat orang yang ada di rumah. Bapaknya nggak pernah tahajud, ibunya nggak pernah sholat malam, tapi begitu santri alumni Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah pulang, malam itu mereka semuanya terjaga bangun. Kenapa? Mereka mendengar pintu berbunyi, toilet mengeluarkan air, mendengar suara dari kamar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka pun mulai mengintip dari kamar. Ternyata TV belum mati. Jangan sampai adik-adik justru malah menjadi legitimasi, menjadi dalil bagi orang di rumah, di kampung. Ingat, santri yang pulang ke rumah semua akan melihat, memperhatikan, dan adik-adik akan menjadi standar bagi orang di rumah dan di kampung. Kamu kenapa sekarang mulai rajin sholat? Kamu kenapa sekarang rajin ke masjid? Mohon maaf, itu adik saya baru pulang dari Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Dia rajin sholat tahajud, dia rajin ke masjid. Saya kakaknya, saya mesti ikut, saya mesti malu kalau saya nggak sholat ke masjid. Saya menjaga nama baiknya. Tapi ingat, kalau adik-adik nggak sholat, adik-adik terlambat, adik-adik tidak tahajud malam, itu juga menjadi pembenaran. Kamu kenapa pakai celana pendek? Kamu kenapa nggak ke masjid? Itu yang taman pesantren aja nggak ke masjid, apalagi saya. Keberadaan adik-adik, apalagi yang perempuan,
tamat dari pesantren, pulang ke kampung halaman, jilbabnya jangan sampai terbang, baju panjangnya jangan sampai melayang, jangan sampai pulang ke kampung halaman rambutnya seperti sarang tawon, 3 warna merah kuning kelabu. Itu tidak akan terjadi. Ya Allah, jagalah adik-adik kami yang baru sudah ini ya Allah. Tadi Ustaz ngomong katanya anak pesantren kalau pulang seperti kuda lepas kandang. Iya. Ustaz kok tahu dari mana? Teman-teman saya. Ustaz enggak seperti itu. Dari dulu sudah baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Yang mengatakan dirimu suci hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih mulia. Maka itulah ciri pesantren, apalagi alumni dari pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, kalau kamu lalu di taman surga, berhenti, ikut makan, ikut minum, jangan cuma lewat aja. Kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat ya Rasulullah. Mana ada taman surga di dunia? Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Apa itu? Majalisul zikr, majlis zikir. Di mana majlis zikir? Majlis zikir, majlis ilmu, majlis baca kitab, majlis sholawat. Itulah mengapa di Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah diberi tembok Berlin antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kenapa? Tidak bercampur, tidak ikhtilat. Karena majlis kita bukan majlis lawa, majlis kita bukan majlis sia-sia. Majlis kita adalah majlis raudhah, majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat, diisi oleh orang-orang yang baik, bersama orang yang baik, di tempat yang baik, istiqomah menjaga kebaikan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal Amin. Itu siapa? Itu santri Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Masya Allah, so sweet. Itu siapa? Itu alumni Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Itu mau saya jadikan menantu Pak Ustaz. Kenapa? Sedang masjid aja dia jaga, apalagi anak saya. Jangan mau menikah dengan orang yang tidak sholat. Kenapa? Sedang Tuhannya aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah keindahan pondok pesantren. Tanyalah dengan mereka yang sudah tamat dari pondok pesantren. Mereka rindu dibangunkan malam untuk tahajud. Mereka rindu diingatkan untuk membaca Al-Quran. Mereka rindu ketemu dengan Ustaz Abdul Somad. Malam ini datang ke Raudhatul Muta'allimin, tidak merasa sebagai ustadz penceramah. Hari ini saya merasa seperti santri yang pulang ke pesantren. Ini umur kita beda-beda tipis aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ini ngomongnya ke santri, ngomongnya ke alumni pesantren. Ini yang datang kan kami masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya alumni pesantren, maka bapak bersyukur kepada Allah punya anak pesantren, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT. Jangan rusak anakmu yang sudah baik dari pesantren. Di pesantren dididik anaknya pakai kain sarung, pakai jubah, celana panjang. Bapaknya di rumah pakai celana pendek, hitam-hitam mesti tampuk manggis, sudah hitam lututnya bekudis. Jaga bapak, ibu juga begitu. Di pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, anakmu diajarkan jilbabnya panjang, bajunya panjang. Sampai di rumah kau jumpai pakai baju you can see, you kamu
Ken bisa, si melihat, kamu bisa melihat ketiak saya. Nauzubillah. Keceplosan. Mohon maaf Pak Kiai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sama-sama kita jaga dari mulai malam bangun tahajud, biasa mandi malam supaya badan sehat dan segar. Sementara menunggu azan subuh berkumandang, berzikir. Zikir yang pertama istighfar, setelah bersih sholawat, setelah bertawassul dengan Nabi, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Abdul Somad malam ini minumannya bukan sembarangan, air jahe. Kenapa? Biar supaya suaranya meledak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak akan bisa minum kalau gelasnya kotor. Gelasnya mesti dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Setelah beristighfar bersih. Ustaz, saya istighfarnya nggak bisa ngikut kayak Ustaz tadi, pakai lagu, pakai irama. Oke, nggak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak mau kuat-kuat Pak Ustaz. Kalau gitu nggak usah pakai suara. Mau pakai irama bagus. Saya mau membangunkan bapak saya, bangunkan ibu saya, bangunkan kakak saya. Istighfar pakai suara. Astaghfirullah Rabbal baraya. Enggak juga bangun, banting pintunya. Astaghfirullah. Bukan alumni Raudhatul Muta'allimin. Itu namanya alumni banting pintu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tahajud, Pak? Kenapa kamu tahajud, Bu? Saya malu. Anak saya yang baru pulang dari Raudhatul Muta'allimin itu tahajud malam. Saya enggak pernah sama sekali. Ibu sudah lama nikah. Sudah lama Pak Ustaz. Sudah berapa kali dibangunkan suaminya? Tiap malam dibangunkan suami. Ngajak tahajud? Enggak. Ke toilet, dia takut hantu. Betapa indahnya kalian adik-adikku. Kenapa? Yang akan membangunkan kalian nanti adalah pemuda-pemuda surga. Mereka akan mengambil air memercikan. Wake up my darling, wake up my honey. Pulang ke rumah, tanya tetangga, tanya jiran, tanya kawan, tanya kakak yang sudah menikah, sudah berapa kali dibangunkan suaminya untuk tahajud malam. Jangan tanya ibu, nanti bapakmu maju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai paginya, subuhnya, zuhur. Sekarang anak-anak muda banyak sekali bawa motor, pakai jaket tulisan biker subuhan. Zuhur nggak ke masjid. Pas ditanya kenapa cuma subuh, coba Ustadz baca baik-baik. Biker subuhan, zuhur enggak. Kenapa subuh yang diambil? Karena Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu awal pagi. Maka ada ungkapan nenek moyang kita di Nusantara, jangan sampai rezeki habis di patok ayam. Dulu begitu, rezekinya habis di patok ayam. Sekarang di patok ayam diterkam kucing, diambil anjing, habis rezeki semuanya. Makanya orang yang paling awal bangun pagi adalah di pondok di pondok pesantren luar biasa. Bangun pagi, dan terakhir tidur malam adalah anak pesantren. Anak pesantren tidurnya malam. Kenapa? Karena minum kopi, susah tidur. Kenapa tidurnya malam? Murajaah, mengulangi hafalan Quran, hafalan nazam, dari mulai nahwu, sharaf,
membangkitkan semangat, mengulang, mudzakarah, bahthul masail, membahas berbagai macam permasalahan dunia, maka ini kebiasaan yang baik-baik, mesti diteruskan, dilanjutkan. Walaupun sudah wisuda, walaupun ijazah sudah dapat, belajar bukan karena ijazah. Coba baca hadis yang dibacakan kiai tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ijazatan, man salaka tariqan yaltamisu fihi foto-fotoan, man salaka tariqan yaltamisu fihi syuhratan wa viralan wa youtuban, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau mau melihat orang yang sedang berjalan menuju surga, datanglah ke pondok pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah. Ini mereka semua sedang dalam perjalanan. Makanya nanti kalau ada yang ditanya, oh kemana dek? Menuju surga. Bersama siapa? Yang pasti bukan dengan kamu. Insya Allah bersama kita di Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin ya rabbal. Nah, setelah diteruskan kebiasaan-kebiasaan di pondok, tahajud malam, sholat berjamaah, berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua adalah jangan sampai lupa baca murajaah, mengulang hafalan Al-Quran. Semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, tetap ulang dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ulang semua makmum. Kalau ngulang dalam sholat waktu tahajud, kalau ngulang dalam sholat waktu duha, kalau ngulang murajaah dalam sholat waktu sholat sunnah. Tapi kalau jadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif, ringankan bacaan, karena di belakang ada ibu tua, di belakang ada anak kecil, di belakang ada musafir yang akan berangkat. Jadi imam di masjid airport, rakaat pertama Al-Kahfi, semua penumpang delay. Ini orang beda antara sholat sendiri dengan sholat ramai. Kalau pas sholat sendiri, iftitah, fatihah, ayat satu nafas. Mazhab imam apa ini? Bukan imam Hanafi, bukan imam Maliki, bukan imam Syafi'i, bukan imam Hambali, Imam Valentino Rossi. Tapi pas masuk masjid, tahiyat al-masjid, ada yang ngelihat, ada yang ngerekam. Allah, iftitahnya Allahu Akbar, walhamdulillah. Engkau sesungguhnya sholat di hadapan Allah apa di hadapan netizen? Kenapa tidak kau katakan netizen akbar? Orang dulu sebelum sholat meletakkan sutra, orang dulu sebelum sholat menetapkan arah kiblat, orang dulu sebelum sholat melihat aurat. Sekarang sebelum sholat, hai guys, mau tahajud dulu ya. Orang dulu selesai salam zikir, sekarang selesai salam. Yang like berapa ya? Maka jangan beramal karena manusia, kau akan kecewa. Beramallah karena Allah, lillahi ta'ala. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini beramal lillahi ta'ala. Yang paling terkena penyakit sum'ah, yang paling terkena penyakit riya, yang ceramah. Saya khawatir pahala ceramah saya sudah hilang. Yang menghilangkan 3.
follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya yakin dan percaya para kiai masih mendoakan saya. Insya Allah. Saya yakin juga adik-adik mendoakan saya, insya Allah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini hatinya hilang dari sum'ah, daripada riya. Doakan supaya dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dari aminnya seperti kurang ikhlas. Seperti agak marah. Serba salah memang dengan Ustaz Somad ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tidak mengulang bacaan Al-Quran. Itulah mengapa kita diajarkan orang tua kita, guru kita, kiai kita, lurah kita, ada zikir habis subuh, habis maghrib, habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam, habis subuh awal siang, habis maghrib awal gelap. Apa zikir yang wajib diantaranya? Diantaranya Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 7 ayat ini semalas-malasnya, sengantuk-ngantuknya, selelah-lelahnya, jangan sampai tinggal, karena ini adalah wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid berarti dia kingkong, monyet kekecilan, gede sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, semalas-malasnya baca 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Semua yang tertutup menjadi terbuka. Rezeki tertutup dibacakan Al-Fatihah terbuka. Otak yang tertutup menghafal dibacakan Al-Fatihah terbuka. Jodoh yang tertutup dibacakan Al-Fatihah terbuka. Yang sudah ada jodoh jangan dibuka lagi. Al-Fatihah. Setelah itu Qul huwallah. Ada seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijrah. Kata Qatadah bin Nu'man, kalau terdengar suara wiu, ada 3 kemungkinan. Yang pertama orang sakit, yang kedua pejabat, yang ketiga Ustaz Somad. Ini Qatadah bin Nu'man, ayatnya dari sejak Isya sampai subuh enggak ganti-ganti. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Isya sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu Qatadah bin Nu'man, dari Isya sampai subuh ayatnya enggak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 Qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. 3 kali baca Qul huwallah seperti khatam Al-Quran. Tapi jangan sampai gara-gara sudah baca 3 lalu enggak buka. Kamu kenapa nggak pernah buka Quran? Kenapa nggak baca Quran? Saya sudah khatam berkali-kali. Baca apa? Qul huwallah 3 kali. Kata siapa? Kata Ustaz Abdul Somad. Sesat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Falaq dengan An-Nas. Rambut Nabi dicuri, diikat dengan 11 simpul tali. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Lindungi aku ya Allah dari kejahatan naffatsat, muannas salim, perempuan yang suka meniup-niup, fil uqad,
meniup di simpul tali. Ambil tali, ikat rambutnya, disimpul, ditiup-tiup. Kenapa pakai kata muannas? Nafathat, karena yang suka meniup-niup itu tukang sihir, dan tukang sihir itu kebanyakan perempuan, maka disebut dengan nenek. Nggak pernah kakek sihir. Kalau mau tahu bahwa tukang sihir itu banyak perempuan, lihatlah dalam Harry Potter. Nenek sihir bawa sapu. Saudara yang dimuliakan Allah, mereka curi rambut Nabi, 11 simpul, turun 11 ayat, membuka 11 simpul sihir. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang ke-11, minal jinnati. Tapi saya kan sudah baik Pak Ustadz, saya nggak ganggu orang, masa saya disantet orang, masa saya disihir orang. Orang kalau nyihir kamu, nyantet kamu bukan karena kamu jahat, bisa juga karena kamu cantik. Disihir orang. Adek, nikah dengan abang ya. Kalian nggak mau nerima, akhirnya cinta ditolak, dukun tuh ngaku. Kamu ngeludah, air ludahmu diambil. Kamu pangkas potong rambut, rambutmu dicuri. Kamu ngupil, upilmu diambil. Dibawa ke dukun, dicuri, disantet, disihir. Ketika kamu mau makan mie ayam, nampak wajah dia. Kamu sudah terkena sihir, maka ingat, bacakan 11 ayat. Masih ada, siram kecap. Lalu doa apa yang dibaca? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah, lakafatahu, cukuplah itu bagi dia malam itu. Apa dia pangkal Al-Baqarah? Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya terbang dari Pekanbaru Sumatera menuju Jakarta. Di Jakarta transit, terbang lagi melewati Pulau Jawa menuju Pulau Madura. Tapi saya tidak merasa asing di sini. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mentang-mentang tamat pesantren, pulang dari pondok langsung ambil mangga orang. Pas ditanya, kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kamu pikir yang punya mangga nggak dengar ceramah Ustaz Somad? Dia ambil batu, dia lempar. Kamu tanya, kenapa kamu lempar saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka amalkan ini. Kalau dibaca surat ini ba'da subuh, dijaga sampai asar. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Inilah kekuatan tauhid yang luar biasa. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia maha hidup, al-hayyu. Apakah dia mengatur hidup saya? Dia maha mengatur hidup Abdul Somad, Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? Apakah dia lelah? Apakah dia capek? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia berkuasa? Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
adakah yang bisa menolong saya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah dia tahu apa isi otak saya? Apakah dia tahu apa isi hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur semua rezeki, jodoh, pertemuan, kematian? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. 7 ayat. Pulang dari pesantren ke rumah, ke kampung, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba ada tetangga yang kesambet. Datang orang tuanya ke rumah dari pesantren. Iya, tolong keluarkan lemari, bukan. Keluarkan apa? Keluarkan jin. Kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa ngomong. Mohon maaf ya, kami di pondok cuma belajar doroba, nggak bisa. Tolong keluarkan jin. Mohon maaf, kami di pondok cuma belajar tahrij hadis, bukan tahrijul jin. Nggak bisa ngelak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bacakan 7 ayat tadi. Tapi membacakannya mesti dengan suara yang keras ke telinga sebelah kanan. Ustaz tahu dari mana? Pengalaman pribadi, Besti. Saya diminta jadi juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi pas mau sarapan, lewat di depan hotel, tempat peserta nginap. Rupanya ada satu yang kerasukan. Panggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya mau lari, kita jaga image. Masa profesor lari? Ustaz Somad, saya pun datang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kincir. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini banyak sekali air. Ketika saya datang, ternyata yang bacakan ayat Ustaz Somad jinnya nggak keluar. Gimana dia bacakan ayat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pantasan jinnya nggak keluar. Saya bacakan ke telinganya sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Langsung dia sadar. Saya nggak tahu dia sadar apa karena terkejut atau apa. Itu sudah saya praktekkan langsung. Dan yang saya bacakan ayat itu qari'ah, peserta musabaqah tilawatil Quran, anak gadis. Selesai dia sembuh, saya yang takut. Biasanya kan kalau kita nyembuhkan orang itu disuruh nikahi yang sembuh. Itu maka saya jadi takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik nggak bisa ngelak, pulang. Tiba pulang nanti disuruh baca, coba bacakan ayat ini. Mohon maaf ya Pak, saya spesialis kuntilanak. Kalau genderuwo teman saya. Nggak bisa, kita nggak bisa pilih-pilih hantu. Hantu apapun yang datang, siap. Spesialis hantu. Hubungi nomor kontak berikut. IG khusus Ghostbuster. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa Al-Qur'an. Jangan sampai tinggalkan Al-Qur'an. Bisa baca, nggak sempat baca dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak bisa di luar sholat, dalam sholat. Gak bisa dalam sholat, di luar sholat. Sambil jalan. Maka ini adalah mengamalkan yang baik-baik. Apalagi adik-adik sebagian hafal Quran, jangan lupa murojaah. Menghafal Quran kata orang susah, mengulang hafalan Quran murojaah.
Yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran untuk dizikirkan, untuk diingat. Fahal mim muddakir, jangan sampai kita termasuk orang yang menolak. Mudah-mudahan Al-Quran bersemayam dalam hati kita insyaallah. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah,